Coba. Ya Tuhan, kau makan. Siapa? Siapa Tuhanmu? Sebut namanya. Mau kami sebut. Kalau kami sebut Allahumma barik, Allahumma kami sebut. Nah, kau sebut dulu nama Tuhanmu. Harus kau ucapkan syukur kepada Tuhanmu. Sudah dikasih kau makan, toh? Lipat tangan. Kau taruh dulu kopung kamera itu, Ada di situ, Dengar. Ada di situ gelas kah? Atau apa? Sesuatu yang kau taruh kameranya, kau lipat tangan, berdoa dulu kau sama Tuhanmu. Ku dengar dulu, kau sebut dulu nama Tuhanmu. Cepat. Mbak, ini kucing ada tunggu makan saya, yang tidak makan. Habis berdoa. Kau letak dulu, letak dulu, kau sebut dulu nama Tuhanmu, berdoa dulu kau itu. Cepat, ku dengar dulu kau ngomong. Jangan kau makan dulu nasi, Ini manusia ya, tidak ada syukurnya kepada Tuhan. Kau berdoa dulu, lipat tanganmu. Cepat, ku dengar dulu kau berdoa kepada Tuhanmu, cepat. Jangan kau masukkan dulu nasi ke mulut. Mama memang ini orang syukurnya. Kau berdoa dulu. Kau berdoa dulu. Kau berdoa. Jangan kau doa Bapak kami. Gimana cara berdoa? Bapak kami di surga. Jangan doa Bapak kami. Makan. Kau makan itu. Kau makan cepat. Ya Tuhan, saya mau makan. Berkatilah makan ini. Siapa nama Tuhanmu? Kami diajarkan tidak apa jangan menyebut Tuhan alam. Bibir kau jangan menyebut nama Tuhan alam dengan sembarangan, tapi kau sebut nama Yesus. Kau berdoa. Kau dengar dulu kau berdoa, kau sebut dulu nama Tuhanmu. Tuhanmu orang yang sembarangan kan? Cepat sebut nama Tuhanmu dulu. Yang kau baik cerita kau, jangan menyebut kau. Cepat sebut dulu nama Tuhanmu. Kau dengar dulu siapa nama Tuhanmu. Yesus. Coba berdoa dulu sama Yesus. Ya Tuhan. Namanya sebut. Kamu tidak sembarang sebut. Sebut namanya waktu berdoa. Memang manusia tidak ada syukurnya toh. Kasih makanan, kau dikasih kesehatan, tidak ada kau ucap doa sebelum makan. Tidak ada kau ucap doa sebelum tidur. Di sini Bung. Di dalam hati, doa sudah di dalam hati. Tidak ada doa di dalam hati. Kau berdoa lipat tangan, berdoa kepada Tuhanmu, sebut nama Tuhanmu. Cepat, ku dengar kau dulu berdoa. Ya Bunda, ini orang tidur semua, mama dan tidur semua nanti yang dekat-dekat ya. Kau kusuruh berdoa, bukan kusuruh kau bangunkan mamamu. Kenapa baru makan kau jam sekarang? Kenapa baru makan kau jam sekarang? Baru habis keluyuran di tempat teman. Ngapain kau ke tempat teman? Teman cewek. Oh, kau ada cewek? Ada yang mau sama kau kah? Kemarin kan saya ada cewek, itu baru satu, banyak. Kira-kira itu cewek lihat apakah dari kau? Sampai mereka suka sama kau? Dilihat ini Bun, dilihat ini. Lupung hati baik kah? Ya? Lupung hati baik? Iya baik. Kalau lupung hati baik, kenapa kau imani bahwa Tuhan itu mati dibunuh? Yesus kau mati dibunuh kan? Iya. Nah, kau imani itu dia mati dibunuh? Kau terima dia mati dibunuh? Kau terima? Memang manusia. Yang kasih kau rezeki makan, yang kasih kau rezeki makan dengan kesehatan, siapakah? Yang kasih kau rezeki makan siapa? Teos, siapa yang kasih kau rezeki makan?
Siapa yang ngasih kau rezeki Saya makan? cari, kalau saya tidak cari rezeki berarti saya termakan. Iya, siapa yang ngasih kau rezeki? Bos saya, bos. Itu bos dapatnya dari mana? Ya dari gajinya, dia kan gaji saya kan. Dari siapa yang ngasih kau kesehatan? Siapa yang kasih kau kesehatan? Kasih kesehatan. Ya, Tergantung dalam diri kalau kita menjaga pola makanan tidak terus. Ya kan? siapa yang ngasih kau nafas kehidupan? Ya, Yang ngasih kau nafas kalau kehidupan kita- siapa? Tuhan. Tuhan. Berarti yang ngasih kau rezeki juga Tuhan. Yang ngasih kau Bos saya, kesehatan bos saya. kau dapat juga dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Teos, Tuhan siapa yang ngasih? Tuhan siapa yang ngasih kau nafas kehidupan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Alu cesan itu. Tuhan Yesus yang ngasih kau nafas kehidupan, sementara nafas dia aja pernah dicabut. Cewek ini mungkin dan dilihat aku bahagia sama Bunda Naura. Bunda telepon terus. Alah. Iya. Itu. Teos, kau dengarkan dulu saya ngomong. Kau dengarkan dulu, lu dengarkan dulu beta ngomong. Lu dengar dulu baik-baik. Itu Tuhan kasih ke lupung diri itu nafas kehidupan. Siapa nama Tuhanmu? Lu bilang tadi Yesus. Lah, sementara Yesus pernah dicabut nafasnya. Kira-kira siapa yang membuat Yesus mati? Ya. Yang membuat Yesus mati siapa? Saya sudah tahu ya, waktu itu kan saya tidak ada. Kalau saya ada, saya tahu. Betul kan? Itu sudah bertahun-tahun. Sudah 10.000 tahun kan? Saya tahu kan saya jawab. Iya kan? Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Ya? Yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Mencabut. Ya, kan Bunda Maria sudah mati kan? Sudah mati toh? Ya. Siapa yang mencabut? Siapa yang mencabut? Saya kurang tahu ya. Kita tanya dulu kak, siapa yang kira-kira mencabut? Kemarin bilang ada 5.000 tinggal. Tuh. Makan nasi, bukan makan batu. Berkatanya ini kita makan nasi, bukan makan batu. Yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Kurang tahu. Tapi itu saya Kira-kira kalau manusia mati itu karena siapa yang mencabut nyawanya? mungkin karena celaka kah bisa mati. Iya kan? Atau sakit kan? Tes yang saya tanya, kalau manusia mati, bukan manusia mati karena apa? Yang saya tanya, ini manusia kalau mati, itu siapa yang cabut nyawanya? Ya mungkin karena sakit dulu. Masa sehat-sehat dicabut? Dan mungkin kan? Kira perempuan mana yang mau sama kau, Teo? Teos, yang saya tanya begini Teos, manusia mati itu memang ada sebab sakit, kecelakaan, ataupun yang lain. Saya bertanya, yang mencabut nyawa manusia ini sampai dia mati itu siapa? Yang mencabut mungkin disantet satu bisa mati. Iya.
Bunda, kalau Jadi Yesus kira-kira mati. Ya, Yesus mati tuh siapa yang cabut nyawanya? ya, Yesus mati siapa yang cabut nyawanya? itu tentara-tentara Romawi kan. Wih, lebih hebat tentara Romawi ya mencabut nyawa Tuhan kamu. Hebat dia. Disiksa itu. Nah, pertanyaan saya begini. Kira-kira Theos, kalau kau hidup di zaman Yesus, pada waktu kamu lihat Yesus disiksa, kau tolong atau kau lari? Ya, Kalau kau hidup waktu di zaman Yesus, kau melihat Yesus disiksa, kira-kira kau tolong Yesus atau kau lari? saya di pihak siapa dulu, di tentara Romawi atau di orang itu? Enggak, sekarang kan Yesus kan Tuhan kamu. Kalau kamu hidup di zaman Yesus, kalau kamu melihat Yesus disiksa, kira-kira nih kau tolong atau kau lari, kabur? Kabur. Kalau kita tolong nanti kita disalib begini Bun. Kalau kita disalib, Kenapa kau kabur? kalau ditolongkan nanti kita disalib itu, nanti kita ganti Tuhan. Tius, jadi kau bukannya tolong Tuhan kamu, malahan kau kabur. Kabur ya. Masa mau disalib? Bunda, cari aman. Lebih baik menghindar kan, daripada kita disalib. Serius kau? Jadi kalau kau hidup di zaman Yesus, pada waktu Yesus disiksa, kau kabur. Kira-kira kau lapor nggak ke polisi seandainya ada polisi di situ terjadi pembunuhan? Nah, waktu itu kan tidak ada polisi. Mana ada polisi? Kenapa nggak kau tolong dia? Ya, Kenapa nggak kau tolong? Dia kan Tuhan kamu. kalau saya tolong berarti saya disalib pun. Theos. Jadi kalau kamu pikir ya, gini loh Theos, Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa, bener nggak? Bener nggak? Oke. Nah, kira-kira kalau Yesus, gini, kamu lebih memilih Yesus mati atau tidak? Karena tujuan dia mati kan untuk menebus dosa. Karena kan tujuan Yesus mati menebus dosa. Nih kira-kira nih, Iya. kalau kau disuruh pilih, Yesus lebih baik mati atau tidak? Mati dan tidak pun saya tetap percaya itu bahwa dia Tuhan saya. Tidak. Seandainya kalau dia tidak mati, tetap ada nggak penebusan dosa? Ya, maksudnya penembusan dosa itu tergantung dari diri ya Bu. Ya, dosa itu tentunya sifat dosa itu kita menghujat, mencela orang, ini menyakiti hati orang, itu bagian dari dosa. Ya. Bukan yang saya tanya. Yesus kan mati di kayu salib untuk menebus dosa kan? Tuhan yang diri kita juga Bukan. dosa, tapi Enggak, dengar Theos. Yesus kan dengar Theos. Yesus mati kan untuk menebus dosa. Benar kan? ya, Nah, kalau seandainya disuruh pilih, kamu lebih bagus Yesus jangan mati untuk menebus dosa kamu, atau lebih bagus dia mati untuk menebus dosa kamu, atau jangan biar kau yang tebus dosamu sendiri. Mana kamu pilih? ya, kalau apa?
Kalau Yesus tidak mati kan paling tidak ada diskusi ini kan, dan orang mungkin tidak buat komen. Ya kan yang dibahas itu apa? Itu Galatia, lari ke Galatia. Jadi kalau dia tidak mati, berarti nggak ada perdiskusian. Iya, ada berdiskusi. Lari ke Galatia gitu. Aduh ya Allah, sebentar dulu. Nih, akademi ini orang baik ini. Akademi naik akademi. Akademi naik, coba bantu si Teos. Bantu Teos. Akademi. Saya naikkan yang Kristen aja ya, yang Islam saya tidak naikkan. Iya, yang Islam terus naikkan. Ya. Yang Islam langsung minta turun ya. Apa? Monitor di bawah. Ya, Mendem. Halo Mendem. Mendem. Assalamualaikum. Oh Islam ya Bang? Oh Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia bilang. Aduh. Teos, lebih bagus masuk Islam aja lah Teos. Saya Oh, iya. sunat itu sakit. Halo user, Selamat malam. agama apa? Kristen, Kak. Kristen. Oke. Ya, coba tanggapi si Teos. Si Teos tadi katakan, seandainya kalau dia hidup di zaman Yesus, pada waktu dia melihat Yesus digebukin, ditampar, diludahin, dia katanya memilih untuk kabur. Kira-kira kalau kamu bagaimana? User? Kira-kira bagaimana kalau kamu? Ya kalau saya, ya bagaimana lah Kak, dibilang ya semuanya itu kan tergantung Yesus juga. Kan begitu. Maksud saya, kalau kamu hidup di zaman Yesus, kalau Yesus ditampar, diludahin, digebukin, kamu memilih menolong atau tidak? Ya pada masa itu Kak, kan mereka menolong, bukan tidak menolong. Apa muridnya yang menolong? Ada pada masa itu muridnya Simon Petrus yang apa namanya, bahkan nyawaku pun kuberikan kepadamu, kan itu dibilang. Simon Petrus mana dia menolong? Dia aja kabur kok waktu ditanya kamu ini apa? Bukan kabur dia Kak. Terus ngapain dia? Pada waktu itu dia melawan dia pada waktu itu. Di mana dia melawan? Apa? Merokok bisa kan? Bisa, tapi kau begini kan ya? Iya, begitu kan? Di mana Simon? Simon itu menyangkal Yesus 3 kali, langsung pergi dia. Iya Kak, maksudnya kan sebelum ditangkap di Taman Getsemani kan dia kan melawan di situ, dia yang dipotongnya telinganya itu siapa itu? Wah, terus setelah waktu Yesus sudah sampai di depan Pontius Pilatus, mana murid-muridnya? Ya pergi. Maksudnya kan ada perlawanan pada masa itu Kak, sebelum mereka pergi kan ada perlawanan di situ. Sekarang ku tanya sama kamu, seandainya kamu hidup di zaman Yesus, kamu menolong Yesus apa enggak? Ya sama seperti Petrus itu Kak, menolong. Nah, kan Petrus kan menolong Yesus di itu. Yang gotong salib Yesus siapa? Yang menggotong salib Yesus siapa sih? Siapa ya? Yang lari ke situ kita Kak, yang pas penolongannya itunya. Iya, kata kamu murid-muridnya itu menolong. Pada waktu Yesus mau memikul salibnya, ada yang membantu dia untuk memikul salibnya. Siapa itu?
Itu bukan murid Yesus yang memikul salibnya itu. Makanya kalau bukan murid Yesus, kemana murid-muridnya semua? Maksudnya kayak yang pas waktu penyaliban itu loh, yang waktu pas penyaliban, waktu pas penangkapan itu kan siapa Simon Petrus kan melawan di situ. Waktu penangkapan aja muridnya kabur loh. Ya, yang dipotongnya telinga para imam itu siapa itu? Petrus kan? Sekarang nih saya bacakan sama kau ya. Kau tuh tidak percaya kau perisai. Perisai. Bentar. Kok kadang ngeyel kali kau? Nih, buka kau di ini. Di dalam Markus 14 nomor 50. Coba kau buka. Markus 14 nomor 50. Coba buka. Bentar. Dia nggak bisa on cam. Ini si perisai. Mungkin akunnya kena yang besar. Mana akun besarmu? Markus, Akun besarmu mana perisai? Markus berapa tadi kak? Markus 14 nomor 50. Markus 14 ayat 50. Ya, baca. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, pertanyaan saya, seandainya kau hidup di zaman Yesus, kira-kira kau bantu atau kau tolong Yesus? Ya sama seperti Simon Petrus itu yang Sama seperti muridnya. Baca Markus 14:50 tadi. sebelumnya itu kan kak ada situ penentangan di situ. Saya bertanya, ini bukan pada waktu Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus digebukin, ditampar, diludahin, dicambuk, kamu mau bantu apa tidak? Ya kalau secara hati nurani memang ya membantu di situ kan itunya. Nah, berarti kamu tolong Yesus. Ya tentu sama seperti muridnya menolong kan begitu kak. Baca Markus tadi, Markus 14:50, ada muridnya membantu. Muridnya itu membantu kak, cuman dia Membantu. Gimana membantu? Simon Gimana dia membantu di situ? Tunjukin sama saya, user. Perisai. waktu waktu penangkapan itu kan si Simon Petrus muridnya kan melawan Pertanyaan saya, waktu dia ditampar, diludahin, dicambuk, memikul salibnya aja, bahkan Simon dari Kirene bukan muridnya, kemana muridnya semua? mengikut juga di situ. Simon Petrus kan mengikut juga. Paham nggak? Kalau mengikut saja, sementara murid-muridnya itu melihat dari jauh karena takut juga ditangkap. Gimana sih kamu? Ayo yang 1,5 di tap-tap layarnya ya. Tap-tap layarnya. Nah, pertanyaan saya, kemana murid-muridnya semua pada waktu Yesus ditampar, dicambuk, diludahin, sampai memikul salib, sampai ke Golgota tuh, kemana manusianya? Muridnya. Yang ngikut juga kak di situ. Diikut di mana? Lihat coba, Teos, buka mute-mu, Teos. Buka mute-mu, Teos. Nah, kalau kau di zaman Yesus, kira-kira kau tolong Yesus atau tidak? Kabur. Kenapa kau kabur, Teos? Saya kabur apalagi saya.
user. Muridnya aja kabur, apalagi Teos. Halo, Rainbow. Hah? Rainbow? Ya, assalamualaikum. Islam? Iya, izin follow ya. Ini Islam apa Kristen ini? Islam, Islam, Islam. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang? Nah, gimana itu user? Theo saja kabur loh. Nah, kan kita tengoklah ini Kak di dalam Markus 14 tadi ayat 53 sampai 54. Nah, Di Markus 14 ayat 53 sampai 54. Coba lah di situ dulu kita buka lah. ya silakan baca. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Oh, dari jauh. Iya, mengikuti. Mengikuti kan. Dari Mengikuti dari jauh. Nah, baca lagi. Terus Mengikuti dari jauh tadi sampai mana tadi sampai dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. terus Dan di sana dia di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di dekat api. Imam-imam besar kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. terus Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia itu, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai. Mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi dia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa lagi kita perlu saksi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, diludahin. menutupi mukanya. Sebentar dulu user. Mr. Leng, apa Mr. Leng? Ya, Halo, Mister. assalamualaikum. Islam, Bang. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, ada pesan saya semoga Mbak Nora istiqomah aja lah. Amin, amin. Tebarkan kebenaran. Saya dari dulu sering tengok Mbak Nora lah. Ya, Saya siap, Bang. senang. Mbak Nora sering saya tengok lah kalau live. Tapi dari bawah.
Dicoba dilanjutkan lagi yang waktu mulai Yesus diludahin ya. Nah, terus baca terus. Ya, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Ya, tunggu dulu. Waktu dia ditutup mukanya, dia dipukul, itu mereka mengatakan hai Nabi apa hai Tuhan? Bilang lagi. Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun Jadi yang mereka tinju ini Nabi apa Tuhan? Nabi. Salah tulis Nabi. Tuhan itu. Salah tulis Tuhan itu. Salah tulis itu. Tuhan atau Nabi? Coba baca baik-baik. Salah tulis mata kau. Tak boleh, nanti Kristen marah. Karena yang dipukul itu memang Tuhan. Yang mana dibaca juga? Yang Tadi barusan, hai Tuhan. lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, Hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi sebenarnya Nabi apa Tuhan? Ya kedua-duanya lah Kak, karena dia bilang juga Nabi kan, baru dia bilang juga kan begitu Kak. Gimana dibilang kan? Yang benar itu hai Nabi apa hai Tuhan? Kedua-duanya Kak, karena orang itu mengatakan Nabi kan, ya ada juga mengatakan Nabi, ada juga mengatakan Tuhan, kan begitu. Udah usah, Coba kita sangka dulu. usah diperpanjang. Halo Om Dik. Iya, halo. Om Dik. Agama apa Bang? Gimana Kak? Hah? Agama apa? Iya, Kristen. Bisa open cam Gimana? Bang? Gak usah ongkem. Kenapa? Gak usah. Cam. Kenapa Abang nggak mau open cam? Gak usah. Gak ada gunanya ongkem. Loh, kok nggak ada gunanya? Gini Kak. Kak, cuma ini izin ya. Izin aja Ya. dari saya. Kenapa sih di TikTok ini banyak apa ya? Melecehkan atau menistakan agama Kristen Kak. Loh, di mana dinistakan? Iya, kuliah di TikTok ini banyak kali masalah Kristen baik dibahas-bahas. Maksud dan tujuannya itu apa tuh Kak ya? Jadi kayak Room Edis Apa, itu Kak? mereka membahas Kristen atau membahas Islam kayak Edis? Ya, Edis kan beda lagi Kak. Memang dia tak, memang Betul. itu Edis kan tahu. Edis Begini, kenapa? Kak, pertanyaan saya. Sebentar Pertanyaan dulu, Edis saya. kenapa tadi? Edis kenapa tadi? Jangan diturunin dulu ya. Edis kenapa tadi? Kan Edis itu kan udah Moderator mungkin udah turunin, yang paham, mungkin udah paham ya, paham. Kita ini kan banyak nggak paham itu Kak. Oh, Edis Jadi paham gini, apa Kak. Bang? Edis paham apa Bang? Ya penting dia paham segalanya. Masalah Al-Quran, masalah Bisa Alkitab. dia bisa baca Arab. Dia mengerti hukum tajwid. Iya, Namun kan dia udah mungkin udah banyak pergaulannya di mana-mana Kak. Cuma gini Saya Kak. malahan dari Kak, Kristen loh gini. Bang. Saya juga dari Kristen, saya lebih paham juga tentang Bible. Iya, berarti kakak dari Kristen terlalu fanatik sama orang Kristen Kak. Jangan seperti Oh, itu enggak Kak. kok. Jangan bahas Begini. Sekarang begini, agama Edis, lain Kak. sebentar dulu, sebentar. Edis paham bahasa Arab.
mungkin dia pengalaman dia di mana itu mungkin udah paham. Abang tadi mengatakan Edis itu udah paham segalanya. Edis paham nggak Nahu Sorof dengan hukum tajwid, dia tahu nggak? Ya mungkin dia paham Kak. Cuma gini Kak, kalau dilihat mungkin dia di paham. TikTok ini Kak ya. Kira-kira Al-Quran menggunakan bahasa apa, Bang? Jangan ini Kak, saya bukan menuju ke sana Kak. Aku bukan menuju ke sana. Saya pertanyaan kalian sama Kak Nora. Abang bilang menistakan. Kakak pernah Tunggu dulu Bang. Abang bilang menistakan. Saya yang dulu dari Kristen, kita membaca Bible menggunakan bahasa Indonesia. Cuma satu aja pertanyaan saya, Bang. Satu aja pertanyaan saya. Kira-kira kata Allah itu di dalam Bible itu berasal dari mana itu? Yunani. Emang ada huruf abjadnya, huruf alfabet Yunaninya ada kata Allah? Ada. Coba Kakak kan tunjukkan. pernah Kristen kan? Kan, Bang? Abang tunjukkan. Kakak pernah Kristen kan? Iya, makanya saya penasaran Kakak ini. pernah Kristen, kan? Karena pendeta tidak pernah mengasih tahu ALLAH alfabet Yunaninya ada. Silakan, Bang, tunjukkan. Enggak, kakak aja. Kakak kan udah pernah Kristen. Coba buka kamu dulu. bilang katanya menistakan Kristen. Saya pengen tahu kata Allah ini enggak siapa? gini Kak. Setiap di TikTok saya perhatiin itu kenapa di agama Kristen aja dibahas-bahas Kak? Kenapa? Itu aja pertanyaan. Apakah Kristen Ini itu seorang negara Indonesia? Ada ini Hombing Mabes News. Oh, keren. Apakah Kristen itu Saya negara Hombing. Indonesia Kak? Kak, Pertanyaan apakah saya, Kristen itu Hombing. nggak negara Indonesia? Nggak Bhinneka Tunggal Pertanyaan saya Ika? Hombing. Udah tunjukkan sama kamu ya. Jangan gitu Kak. Kamu diam dulu, makanya kamu diam dulu. Kalau mau Kamu diam kalau mau diskusi yang bagus, yang menyinggung-nyinggung. Itu dulu Kak. Saya tunjukkan. Nih, Allah, kata Allah, nama Tuhan dalam bahasa Yunani atau bahasa Arab? Coba jawab dulu Bang, ini KBBI loh. Kamu tentanglah nih KBBI, Iya, kamu sekarang iya, bahasa Indonesia. iya. Allah, nama Tuhan Iya. dalam bahasa apa Bang? Iya. Bahasa Arab apa bahasa Yunani Bang? Jawab, bahasa Arab apa bahasa Itu kan Yunani? kakak lihat kan? Itu kakak Bahasa lihat Arab kan? kan tidak bahasa Yunani. Kita lihat sekarang ini ya. Alfabet ya. Alfabet Yunani. Nah, nih alfabet Yunani. Nih, sekarang mana yang alif, lam lam h, a l l a h? Mana yang mana? Yang mana? Mana yang huruf L? Mana? Alfa. Sebenarnya itu alif. Mana? Memanglah kau bang, kau buka KBBI itu. Kata Allah itu berasal dari mana? Jangan asbun saja dong. Bukan, aduh kakak. Mana Kakak saya kan udah menistakan? pernah Kristen, ya Di mana kan? saya menistakan? Ya di mana saya Oh, menistakan? kakak gini kak, diam dulu kakak. Kakak udah pernah Kristen, ya. Seharusnya itu menjaga kak, Saya jaga apa? penting toleransi yang perlu kita jaga. Jagalah Loh, toleransi. toleransi kok? Toleransinya. Saya toleransi. Iya nggak? Diskusi jangan terlalu dalam-dalam kak. Biasa aja gitu. Kalau nggak dalam-dalam, kalau nggak dalam-dalam, kamu maunya main di luar kita. Kalau kamu nggak mau terlalu Jangan dalam, terlalu dalam kali. Kalau mau diskusi silakan. Begini, Tapi jangan Hombing, terlaluan lah. Terlaluan Begini, gitu Hombing. kak. Saya tantang Anda berdiskusi sama saya. Bagaimana? Nah, kenapa diturunin? Wow. Oke, bunda. Yang turunin sebentar, lu sebentar. Coba naik lagi, Bang Hombing. Diturunkan dia ya? Diturunkan ya? Ya? Yang diturunkan dia? Ini Argentina Bang Hombing lagi. silakan naik. Yang diturunkan? Oke. Bang Hombing silakan naik, Bang. Saya tantang Anda untuk kita diskusi. Anda tinggal di mana? Oke. Anda tinggal di mana? Tinggal ngomong aja. Nanti kalau mau secara offline, ayo saya akan ngomong sama ketua kami dari pihak Yayasan API. Bagaimana Bang Hombing? Halo Cap.
Icat, silakan open cam Anda. Ya, agama apa? Icat. Halo Icat. Saya paling nggak suka kalau naik halo. Apa kau bilang? Bunda. Sabar dulu Teos, nanti kau dulu ngomong toh, kau saja sudah kabur kalau Yesus disalib. Mentawai, halo Mentawai. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Islam Pak. Turunin sudah. Dari Padang ini, Bun. Ya, abang Islam. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, aku cuman mau Turunin aja. Tunggu dulu apa? Bang Hombing, kalau Bang Hombing masih di bawah, Kita bicara. diam dulu Teos. Sabar dulu Teos. Sebentar dulu. Bang Hombing. Siapa Hombing sudah pikir Astagfirullah mungkin. Teos. Bang Hombing kalau masih di bawah, Anda tadi kan mengatakan kenapa di room-room ini Islam semua menistakan Kristen. Sementara tadi saya tanya, bagaimana dengan roomnya Edis? Anda bilang Edis itu mungkin banyak tahu. Banyak tahu apa dia? Banyak tahu tentang kotoran dengan persundalan? Iya, saya betulkan. Saya tantang Anda. Kita berdiskusi. Mau online atau offline, silakan, lebih baik offline. Muka tatap dengan muka. Anda di mana? Saya akan omongkan kepada ketua kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia untuk mengkoordinasikan perdiskusian. Temanya Anda sebut saja tema apa. Saya yang menantang Anda. Temanya tentang apa, terserah Anda memilih. Anda tinggal di mana? Tenang saja, keamanan akan diapakan. Anda tinggal di mana? Itu aja. Jangan menuduh saya menistakan. Kalau memang saya menistakan, di mana? Mana Bang Hombing? Naik aja Bang Hombing. Kalau kamu memang orang yang apa ya? Orang yang betul-betul pasti kamu open cam. Saya open cam loh. Saya tidak pernah diskusi tidak open cam. Anda tadi saya undang untuk open cam, Anda tidak mau. Terus Anda menuduh saya menistakan agama, sementara saudara-saudara Anda membuka komal menistakan agama kami. Bayang. Ayo Bang Hombing, jangan Anda menunjukkan pengecut Anda di room ini. Malu dong kamu dengan saya yang perempuan. Iya, dari tadi tag akunnya Bun. Hombing Mabes News. Iya, saya pengen tahu di mana saya menistakan. Tunjukkan, karena saya insya Allah selalu mau menggunakan data. Mana kau Hombing? Hombing. Hombing.